Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nun sewu Gus, kula ingkang saking Poh Jejer Gondang Mojokerto, tetangga Mbah Jat. Alhamdulillah. Badhe nderek pirsa bagaimana karakter atau ciri-ciri hamba yang tajrid dan hamba yang asbab. Mbok menawi wonten sangkut paute kali dawuh la khaufun alaihim. Nggih. Mbah nuwun. Nggih. Para ahli syuhud kekasih Allah itu ketika saat ditugaskan di dunia dalam rangka ma'isyatu dunia itu ada dua, Pak. Ada yang ditaruh di asbab, ada yang ditaruh di tajrid. Dalam rangka memenuhi kewajiban secara lahiriah. Asbab karakternya bagaimana, Pak? Beliau mendapatkan kebutuhan keluarga. Entah sandang, entah pangan, entah papan. Itu atas dasar jasad iki nyambut gawi. Makanya disebut asbab, saya dapat uang sebab kerja secara fisik. Ada yang ke pabrik, ada yang ke ladang, ada yang ke pasar, ada yang PNS, TNI, Polri, macam-macam. Itu asbab. Aku yakin ahli syuhud iku rahmatan lil alamin. Boten malah menciptakan kegaduhan. Beliau ini hatinya sibuk, Pak, dengan mengingat Allah. Mengingat. Apakah mengingat itu yang dimaksud zikir yang kita pada umumnya Allah? Bukan. Maksud mengingat itu adalah ruhaniyah beliau itu sadar ada frekuensi, ada setrum ya. Iman bahwasanya sang yang berperan satu-satunya adalah Allah. Hidup itu baik awal wa akhir, zahiron wa batinan. Baik yang muncul pada dirinya maupun di luar dirinya, makhluk di luar dirinya. Yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Beliau itu imannya itu adalah iman yang sudah tidak ada sedikit pun pensirikan pada Allah. Sudah tidak ada menyekutukan sedikit pun pada Allah dengan sesuatu yang lain. Walaupun beliau itu ditaruh di makom asbab. Biasanya ini, Pak. Ini mohon maaf, sing jarang diketahui oleh orang lain kalau ini kekasih Allah. Kadang beliau dijadikan orang ketika dalam rangka silem di ma'isyatu dunia ini jadi pemulung. Pekerjaannya itu mencari rosokan. Ngalor ngidul bawa goni gelangse isinya ya plastik dimasukkan terus dijual. Kita memandang satu sisi ini kan wong fakir, Bapak ya. Kita memandangnya itu jangan dari sisi itu, Pak. Kita harus memandangnya dari sisi ruhaniahnya, ketakwaannya. Kita akan mengerti dan tahu bahwasannya itu kekasih Allah. Ruhaniah sampai masuk pada kehidupan Allah di situ. Pasti sinyal dibuka, Pak, oleh Allah. Pasti dibuka. Itu makom asbab.
Lalu ada juga Allah juga menaruh ahli syuhud itu di makom atau di tempat tajrid. Tajrid itu apa? Ketika dia mencari kebutuhan keluarga, baik sandang, pangan, papan, dia tidak bekerja. Secara fisik dia tidak bekerja. Tapi aku yakin dia dititipi Allah satu amaliyah yang dia istiqomahkan, yang Allah memberikan anugerah namanya karomah. Ini ahli syuhud yang gak apa-apa Pak. Ahli syuhud yang tidak terjebak di dalam makom mukasafah. Ya seperti ini, tidak terjebak. Makanya kasafnya itu disebut kasaf maknawi, bukan kasaf suari. Dia gak kelihatan fisik itu kerja Pak. Tapi dia istiqomah di dalam auratnya, di dalam zikirnya pada Allah. Bukan orang yang udoyol niku lho nggih. Bukan, pesugihan bukan. Bukan, Pak. Allah akan menghantarkan rezekinya beliau itu lewat orang, dilewatkan orang lain minta tolong. Kadang, Pak, karomah itu muncul tetangga atau orang lain. Allah mengkerentekkan hati orang itu untuk datang ke rumah panjenengan. Yang secara syariat itu minta tolong. Entah anaknya sakit, entah hajat apapun, dan lain sebagainya. Akhirnya Allah juga yang nandangi terhadap diri panjenengan sebagai ahli syuhud yang ditaruh di makom tajrid karomah itu. Memfungsikan jawaban apa yang menjadi persoalan jenengan. Kadang-kadang Pak, kadang-kadang ya. Kalau kasafnya itu Allah kasih sampak notok. Tetangga jenengan tamu sampean yang rawuh itu loh. Sebelum mengatakan apa unek-uneknya, hajatnya, jenengan ini dikasih tahu oleh Allah. Orang ini ya utani akeh, arepe njok togel. Gitu. Wis jawaban ngene ya. Iku wis disiapno Allah jawaban. Sebelum dia ngomong, jenengan langsung ngomong dhisik. Urip ning donya iku nek gak ndek utang, gak semangat. Kudu ndek utang. Nah, ngono ta. Kuwi nek urip gak ndek utang, kurang semangat kehidupanmu. Disendir-sendir ngoten, Pak. Sendir. Jenengan yang hadir mesti kaget. Kok nyerep? Kenapa iki? Kak wani ngomong, sampean jarno cek tutuk sik ngomongi. Ahli kasaf tadi. Wis ngene ya. Mesti ahli kasaf sing maknawi narik jenengan ikut di dinul hak itu pasti. Walaupun alurnya koyok-koyok jawab sebuah pertanyaan jenengan wau. Allah sing murui, memang Allah sing murui. Enggak terus ahli kasaf mang dengan sendirinya bisa. Enggak. Atas dasar dari Allah diarahkanlah. Gini ya. Oleh-oleh hai, silakan kalau kau punya maksud seperti itu. Tetapi kau harus tahu siapa yang bikin itu semuanya. Aku gelem jawab, nek awakmu gelem nompo pengertian ini. Wis, Anda kesini, siapa yang mengantarkan Anda? Sadarkah hatimu bahwasanya itu karena Allah? Sok kadang itu nangis Pak. Mengapa kita nangis? Karena lawamah di dalam diri kita itu bangun.
fungsinya lawamah, kita akan getuni perkara-perkara salah kita di mata Allah sampai meneteskan air mata. Sampai berkomitmen ngeten. Saya bersumpah kalau ini nanti selesai aku akan mengikuti ajaran yang mengarahkan rohani aku datang Allah. Sekaligus di situ Allah memberikan jawaban terhadap ahli syuhud itu. Diarahkan kemana? Apakah arahnya itu memang jawaban terang-terangan ataukah lewat sindiran? Ya gini, wis mancingo nangone tambak tapi singkok pancing iku yuyu. Wong mancing kan biasa iwak toh Pak ya. Kok dikongkon mancing yuyu. Jenengan ahline langsung 41 iki wis ditulis. Lah ngoten nggih. Lho Gus kok tahu nomornya 41 yuyu. Aku mantan lho Pak Yohan. Kitab napa jenenge Pak? Kitab Adamano. Allah ya karim. Lah, jenengan sebagai ahli syuhud mengucap itu tidak bisa keluar dari apa yang telah diperintahkan Allah dalam hatimu mengucap bahasa itu tadi. Jenengan sing paham, wis langsung rumusnya di situ. Iki lak BT-ne tok iki. Lah askope mana? Akhirnya jenengan angen-angen pancing. Pancing ku piro rek? Wong mancing piro? Dan lain sebagainya. Loh, delala. Gusti Allah kei dalan ono kono. Bisa jadi seperti itu. Otomatis orang seperti ini minimal enggak bahasa Indonesia ya apa? Setidak-tidaknya mohon maaf gula kopi mesti ada. Lah ngoten nggih. Omane wong wedok biasae ngoten niku wis. Loh, ini kan maisha kan? Kebutuhan keluarga. Kadang-kadang yang jenengan dikasih amplop. Apalagi dia hasil niki mblenger Pak. Nyucek nih duit niku mblenger. Mulai dari kalu kilonan niku lho sampai gelangsingan tahun 2000 mblenger lho. Haram toh Pak ya? Haram. Ya apa jadi ini halal? Harus carane. Gampang. Tapi jadi ditiru gak? Tak dodoneke saya kasih tahu tapi jangan ditiru. Wis buat pengalaman dan nyeritani anak cucu besok. Ini. Oke. Kita tahu tikus Pak. Tahu ya? Jenengan model fikih beleh model ya apa tetap haram. Bisa jadi halal bagaimana? Oke. Kasihkan ikan Pak. Tahu ikan? Ikan di kolam? Apakah ikan mujair, apakah ikan lele, ikan apapun. Tikus dengan cacat dagingnya, ya, entah sampai caur kasihkan. Nanti ikan lele itu gemuk wah, membendino sampai pakani tikus. Lalu sudah waktunya kita manen, kita panen. Yang namanya ikan. Kita makan ikannya, tidak makan langsung tikus, padahal sumbernya dari tikus. Paham maksud saya? Tajalikan semua apa yang pernah kau lakukan itu. Sumbernya dari mana? Allah. Ojo ditiru loh Pak ya. Tadi kan sudah ngomong saya kasih tahu caranya, tapi jangan ditiru. Terus bundi? Tadi kan sudah ngomong saya kasih tahu caranya untuk mensucikan barang haram, tapi jangan ditiru. Ini terpaksa.
Ya apa maneh? Namanya terpaksa. Enggak, saya tidak mengarahkan di situ, itu bertentangan dengan syariat. Tapi terpaksa ya apa maneh? Ya, udah. Jadi ahli syuhud ketika ditaruh di makom tajrid, dia secara fisik enggak pernah kerja, tidak. Tapi Allah menjamin apa kebutuhan di rumah tangga. Prosesnya yaitu tadi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Takwa. Lah, takwa kebanyakan ini difahami seseorang secara secara fisik. Secara horizontal. Kebanyakan itu. Jasad meninggalkan larangan dan menjalankan perintah, tetapi secara universal tidak pernah tahu. Yang tahu kita kebanyakan takwa itu ada secara fisik, secara horizontal. Makanya di masjid wa khutbah itu syarat rukun khutbah. Namanya wasiat. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidoarjo iku wedi kula mboten saged, mboten dapat khutbah hari raya Idul Fitri mang wis indek. Sidoarjo. Masalahnya kemarin tahun untuk depan itu sudah ada yang inden. Mboten saged. Lah kok mang didisiki. Ketepatan bisa, ya udah rezeki ini wong Sidoarjo. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kau pada Allah, takwalah kau dengan sesungguh-sungguhnya. Dengan bentuk tinggalkanlah semua larangan dan jalankanlah semua perintah secara fisik. Universalnya tidak diketahui, ruhaniah tidak. Ini kebanyakan manusia. Makanya lebih banyak ahli syuhud daripada lebih banyak ahli hijab daripada ahli syuhud. Padahal sudah jelas-jelas ayatnya tidak masalah takwa dibaca 2 kali. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Kalau kau takwa pada Allah dengan sebenar-benarnya artinya tidak hanya horizontal, juga harus universal. Artinya tidak hanya secara jasmani, tetapi roha. Bahasa kekafan Islam, ojo syariat doang, ojo syariat saja, tetapi kau harus juga hakikat. Dengan begitu bisa sampai makrifat Allah, gitu loh maksudnya. Ketika dia memegang takwa yang secara hakikat, ya tak? Lewat zikirnya dan lain sebagainya, Allah memunculkan karomah. Akhirnya dijatuhkan di kasab suwari, kasab maknawi. Maka dia kelihatannya tidak bekerja secara fisik, tetapi Allah itu mencukupi apa yang dia butuhkan. Sudah jelas. Min haitsu la yahtasib. Datangnya itu tidak pernah kau sangka-sangka. Enggak tahu kalau tetangganya datang membawa masalah, terus enggak tahu. Taunya itu ketika dia datang Allah kasih tahu. Itu ada tamu membawa masalah gini. Jawaban begini. Itu Pak. Kalau dibawahi kasab lo oleh Allah seperti itu. Seperti itu. Kalau tidak digawai kasab, biasanya itu dia ditaruh di makom asbab. Paham nggih? Kalau biasa dibawai karomah ditaruh di makom tajrid. Tapi keduanya di mata Allah tidak ada bedanya, Pak. Secara fisik pasti dia itu
menebarkan rahmatalil alamin. Bukan sing tak maksud nyun sewu. Ada Pak, kita datang pada orang lain, kita bawa masalah dalam bisnis. Iya, ana sing ngerusak kok lho awakmu. Si A si B disawuri uyah. Akhirnya jatuhnya hasud, dengki, musuhan. Nah, ngoten nggak? Bukan itu. Jelas dia bukan ahli syuhud. Sama-sama dia itu ada di jalur mohon maaf karomah. Dia karomahnya itu kasabnya kasab suwari. Justru akan menutupi ruhaniyahnya pada Allah. Nggak bisa makrifat, nggak bisa. Beda yang maknawi tadi. Beda. Yang ditebarkan apa? Beda. Suwari dengan maknawi yang ditebarkan beda. Suwari jelas seperti karakter ahli hijab. Kalau maknawi tidak. Apa yang beliau keluarkan fatwa itu menyejukkan hati kita. Artinya tidak ada sesejuk hati, kedamaian hati kecuali kita kembali pada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Di situ enggak malah menebar permusuhan. Kilo dalil ya. Nek salat gak kate kunut gak sah. Lho dalil. Waduh, megeng. Akhirnya apa yang terjadi? Perpecahan. Memberikan fatwa bahwasanya kebenaran sholat subuh itu harus pakai kunut lagi gitu. Terus di tetangga kita, dia sholatnya gak pakai kunut, dia punya hujah, juga begitu ngomongnya. Kalau sholat pakai kunut, iku mengada-ngada bid'ah. Tempur mboten niki? Tempur. Estu tempur. Kemarin kita pas hari raya ya. Ada yang Jumat, ada yang Sabtu. Hujah dalilnya yang hari Jumat itu pakai hisab. Pakai hisab. Yang hari Sabtu pakai ru'yah. Dia pakai ru'yat ya, wonten proses Pak. Ada hujahnya, ada dalilnya. Kalau kau tidak melihat bulan pada tanggal 29, maka sempurnakanlah puasamu menjadi 30. Makanya Sabtu kemarin kita puasa. Yang mengikuti ru'yat. Terus ini pertanyaan. Yang benar yang mana? Nah gitu toh. Yang benar yang mana? Beda ahli syuhud dengan ahli hijab, jawabnya pasti beda Pak. Ketika kita sebagai ahli hijab memakai hijab, pasti mengatakan hari Jumat yang benar, yang Sabtu salah. Ketika kita ahli hijab yang memakai ru'yat, pasti mengatakan yang benar hari raya 1 Syawal jatuh di hari Sabtu. Tukaran datang. Tukaran Pak. Tukaran fatwa. Akhirnya disebut khilaf. Akan menimbulkan hasud ini. Ayo biarkan. Akan terjadi horizontal. Lihat antara Syiah dengan Sunni Timur Tengah. Irak, Iran. Mungkin jenengan yang pernah mengikuti dulu pas waktu TV putih itu Pak, hitam putih ya. Irak, Iran, perang terus. Padahal pada Islami. Syiah dengan Sunni. Ya. Seperti itu. Sampai bunuh-membunuh. Pertanyaannya, di Indonesia bisakah terjadi perang palegrek seperti itu? Bisa jadi. Jikalau warga Indonesia itu sudah melupakan undang-undang dasar sila pertama ketuhanan yang maha. Kalau warga bangsa kita itu tidak bertauhid, maka jadinya seperti itu nanti. Beda Pak kalau yang menjawab ahli syuhud.
bener karo gak ono sing salah. Bingung ahli hijab, kok besok dindi yang benar ya cuma satu. Gini, ahli zuhud itu mandangnya tidak ru'yatnya, tidak hisabnya. Karena ru'yat dan hisab itu makhluk, dia sibuk nyawang Allah. Yang berkuasa di hari Jumat siapa? Yang berkuasa di hari Sabtu siapa? Jawabnya Allah. Terus sing istirahat hari Minggu siapa? Mesti apa? Substansinya, endingnya itu pada Allahnya. Kalau kegeran. Yang menguasai dia berkunut siapa, bertahlil siapa, yang tidak siapa, kembali ruhaniyah itu mandang Allah. Kalau umat Islam purun masuk di dalam millata Ibrahim Hanif teng mriki, enggak ada perpecahan di tubuh umat Islam khususnya atau umat manusia yang beda agama walaupun tetapi semuanya millata Ibrahim Hanif, hatinya rukun Pak niki. Enggak ada gegeran. Iblis sing ndase blutrek niku mengke. Mau nyer. Makanya iblis keplok, Pak. Ayo salat semangat. Tapi ojo pisan-pisan kata iblis. Ruhaniyahmu makrifat. Cukup kau itu sholatmu karena ingin dilihat orang, sholatmu pingin merebut surga. Cukup di situ. Nafsu tidak akan pernah ingin dan ridho kalau ruhaniyah bisa makrifat pada Allah atau sholat yang khusyuk nggak mau. Kayak semangat sampean, Pak. Anggit sampean gandoli gak oleh sholat secara fisik lah. Tambah semangat. Okay. Makanya tanya, Gus, aku saat saya ngaji di Nul Haq ning Ponpes Jaya Baru channel sampean, sholatku kok aras-arasan. Ada yang seperti itu, Pak? Tanya pada saya. Mohon maaf ya, mohon maaf. Saya menjawab. Ono kalanya, ada kalanya. Nafsu membisik kita supaya bertambah semangat ibadatul jawareh. Tapi ingat, nafsu itu juga ya tak? Tidak akan pernah ridho dalam semangatmu beribadah itu, ruhaniyahmu itu bisa makrifat sampai pada Allah. Enggak mau. Satu, dua, bisa jadi nafsu itu membikin ibadatul jawarehmu iku aras-arasen. Dikarenakan disebul nafsumu itu Allah lewat IG gampang, sing penting tauqid. Allah ya karim. Wis. Kita kembali kepada surat Ali Imran ayat 31. Jikalau kau estu duweni rasa keinginan, hatimu diketuk untuk menjadi orang-orang di mata Allah sebagai ahli suhud. Cintamu diterima Allah. Udah, ikuti saya, kata Rasul. Mengikuti yang bagaimana ya Rasul? Jenengan iku wis gak ono ngene, alias sudah wafat. Ahli baitku dirun. Siapa ahli bait itu? Apakah dzurriyah? Hanya dzurriyah? Bukan. Apakah sayyid? Maksudnya apakah hanya dzurriyah saja? Nasab? Bukan. Tidak hanya. Sayyid pun juga bisa. Siapa? Dilihat. At-tabi'ina sholihin. Ini Pak. Kita disindir dalam hadis
Al ulama'u warasatul anbiya. Sindirannya begitu. Sebagai ahli bedku, bed iku omah, Pak. Ahli bedku adalah seseorang yang betul-betul tidak hanya jasadnya yang patuh di dalam agama Islam, tetapi ruhaniyahnya juga patuh di dalam hakikatnya agama Islam. Gak syariat tok, tetapi juga hakikat. Itu maksudnya. Kalau kau mengikuti aku, yukhbibkumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Apa kesalahanmu tadinya yang sebagai ahli hijab ruhaniyahmu, dihapus Allah hijabnya. Itu. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Di situ. Diterima cintamu, dihapus kesalahanmu. Karena kau ruhaniyahmu sudah melepaskan cintamu terhadap selain Allah yang tadinya sudah bersemayam dalam hati, akhirnya menjadi sebuah keimanan. Yang tadinya itu bercinta pada selain Allah, akhirnya imannya jatuh pada yang dicintai itu, yaitu makhluk. Iki di ngapura dening Allah, dihanguskan Allah. Di situ. Artinya itu kalau jalur wasilun. Ada Pak jalur selain wasilun, majdubun. Tapi di dalam ayat itu tidak diterangkan. Tidak diterangkan tentang majdubun atau secara terang-terangan wasilun, enggak. Cuman gini, fattabi'uni, ikuto aku. Berhubung aku wis gak ono, ikuto ahli bedku. Siapa? Mereka yang meneruskan estafet ajaran dinul haq ini loh Pak. Dinul haq. Lah dinul haq itu ajaran tauhid, ajaran ketuhanan yang Maha Esa. Kalau sudah ranahnya ke umum, akhirnya muncullah yang namanya sistem majdubun. Sistem di mana tidak mengkhususkan ibadatul jawareh. Seperti apa yang dikhususkan di dalam sistem wasilun. Apa? Beliau itu mengikutkan semua aktivitas dohiriyah itu dan disibukkan hatinya selalu khudur lewat zikir pada Allah. Wis terserah jenengan ngikuti sistem yang mana. Ning kono ya juga Allah yang menguasai. Bahasa saya tidak berani menyalahkan. Oh sing bener wasilun, majdubun salah. Dari Gus Ja'far Pasuruan, sing bener majdubun, gendeng kaya aku ngene lho. Aku yakin jikalau jenengan estu dilebetaken Allah ahli suhud, tidak pernah mengatakan semua apa yang menjadi ketetapan Allah itu salah. Gak ada. Kula pernah Pak dirawi purel nang omah. Tahu purel nggih? Intine napa Pak? Njaluk pelarisan. Wis nek pelarisan kaya ngono tak tarik ning syariat. Podo karo sama saja saya itu mendukung atas perzina. Nah ngoten nggih, bertentangan Pak. Lho nggih. Lho nyun sewu Pak, datang ke rumah saya itu bukan pakaian dinis kudungan, mboten. Kaosan singlet, kaosan mepet niku lho Pak ya. Mboten singlet sakmene mepet. Ya Allah katese Pak. Koplok dicantolno saged. Wis imanku kula kuat Pak. Imron sing gak
sing gak kuat. Bahasa akal, ya Allah. Tapi saya menunggu jawaban dari Allah. Ternyata dikasihkan. Subhanallah, hak ini Pak. Akhirnya apa? Saking larisi, ya, dia akhir kecapaian. Wis pun, nggih, mungkin mohon maaf Bu nggih. Lho sampean merap Gus nili ita. Mboten dhek dhewe ngomong. Allah menterjadikan seperti itu, jangan dianggap negatif, justru positif, menjadikan dia bertop. Nah, akhirnya sak mangke fokus dikiri ya fokus syariati. Lo kalah Pak jenengan itu tambahan. Ingat nggih sejarah hadis Rasulullah, ada pelacur gara-gara ngombeni anjing, akhirnya Allah mengampuni dan memasukkan surga. Dia gara-gara ngapunten ya, sebab-sebab itu dikasih Allah sakit, barangnya rusak, akhirnya bertobat. Berarti itu hidayah bagi dia, ya, hidayah. Saya katakan hidayah, dia tinggalkan total baik secara fisik maupun secara rohaniah terhadap selain Allah. Bapak Ibu hadirin, walau kok tutup kunci mereka berantai masalahnya. Pertanyaannya itu adalah Allah meletakkan kekasih Allah bisa jadi diletakkan di jalur asbab ataupun di jalur tajrid. Lah coro si 21 tadi mencari keuntungan maisatu kebutuhan dunia kan lewat asbab. Asbabnya dia melanjut. Cuman secara syariat itu jelas diharamkan. Wala taqrabu zina innahu fahisyatan. Nah, enggak boleh. Jangan mendekati, kok itu enggak boleh, apalagi melakukan. Ojo idak-idak motor, amung ketobro. Pinggir rembang nih kalau. Ojo. Numpak wae selamat. Lah nek tak balekno ngene, ojo idak-idak geni kok kobong mlebu wae mateng kamu. Nah, Allah ya karim ya. Jadi itu Pak ya. Jadi tajrid dan asbab itu Allah tidak melihat status zahirnya tapi melihat status ruhaninya. Jelas bila mana ahli suhud ditaruh tajrid ataupun asbab tetap munculnya rahmatalil nalami. Ada lagi?